dengan Xavier. Ini yang mungkin cukup berani ya jujur. Karena Yves itu bisa men-solo kill untuk Xavier. Tapi sekarang malah di-pick loh. Aduh, masalahnya. Pak Bennett ada juga di situ. Masalahnya, ini aku melihat mungkin akan menjadi game untuk Blacklist. Nggak tahu mengapa. Kecuali gimana caranya Global Presence dan juga. Jadi ini akan ada 3 orang penting dari tim Echo. Pertama, gimana caranya Hilda dan Lunox di follow up dengan Global Presence dari seorang Xavier. Oke. Nah, itu win condition dari tim Echo. Tapi dari tim Blacklist Internasional, mereka gimana caranya sekarang bermain dengan pick over. Dan Papulo mau kemana? Dan itu jawabannya sebenarnya, Hah? Ranger Mas. Itu dia jawabannya sebenarnya. Karena buat sekarang ya kan, ini dia jawaban dari Papulung nih. Ada Papulo mau kan. konten. Hai, halo. 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 Hai, aku di atas sini loh, kanan loh kak. Gak kedengeran Ranger Mas, gak kedengeran. Kakak. Gak kedengeran. Halo. Ya, Ya, udahlah halo kalau juga. gitu lah, aku dikasih angin guys. Oke deh, karena ke Papulo ke toilet, mari kita menuju ke arah Land of the one last hope untuk Blacklist Internasional. Oke. Mampukah diamankan atau bahkan Echo Proud, Echo Loud akan terdengar keras di Jakarta, Iya. Indonesia. Dan jangan lupa stiker Eko satunya yang Kurang dia. itu, Be. Nah, Gak demen gue. ya begitulah untuk selera dari Ranger Mas. Tapi buat sekarang, kalau kita melihat dari jawaban Ranger Mas, gimana caranya Sanji memanfaatkan 100% global presence-nya? Salah satu jawabannya adalah Sunford-nya ini sendiri. Karena kita tahu combo dari grab-grab dan juga combo dengan menggunakan Downing Light itu sangat mengerikan sekali. Dan ditambah dengan Mystic Field. Ini immobilize-nya terlalu banyak dari sebelah kanan sebenarnya. Alright, kalau begitu kita bakal lihat di mana immobilize dari tim Echo yang harusnya ini benar-benar bisa selamat untuk Xavier. Kenapa aku bisa bilang selamat untuk Xavier? Mereka dari Echo punya 3 frontliner. Aha. Benar-benar dihabek-habek garis depan dan Blacklist butuh waktu yang banyak untuk numbangin frontliner Echo. Cuma ada Edward yang bisa punya celah besar untuk menutup pergerakan dari seorang Sanji. Ya, untuk sekarang setidaknya ada yang mengincar ke arah backline. Karena mau bagaimanapun Sanji nanti mungkin akan terpicu daripada flickernya. Kecuali first item untuk Sanji adalah Winter Truncheon. Itu akan beda ceritanya. Jadi setidaknya akan ada escape ability yang bisa dimaksimalkan. Namun untuk sekarang Yawi mau tidak mau hanya menjadi bulan-bulanan dari alarm time bomb-nya Oh My Venus. Karena kita bisa melihat pemilihan dari emblem dan juga item nanti akan menuju kepada damage daripada Oh My Venus. Dia akan memaksimalkan bagaimana Impure Rage dengan ledakan damage yang berlipat ganda dan juga stack-nya yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Dan nanti akan kita lihat juga seberapa lama Oh My Venus akan melakukan babysit terhadap Alhead. Oke, ini akan ada satu buah teori dari Hamzah Firdaus yang akan coba aku bacakan setelah game ini. Karena ini menentukan sekali dengan teori konspirasi yang dimiliki. Tapi retribution dari tim Echo kali ini berhasil diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Wise, jangankan melakukan kontes Profesor KB. Ya. Mendekat pun aku tak sanggup. Mendekat. Bahkan retribution yang digagalkan. Sunford berperangkap. Timun begitu saja. Ter-outplay. Outplay yang dilakukan oleh seorang Sunford atas Wise. Berhasil mendapatkan poin yang cukup mahal. Digoceng dengan adanya Space Blade. Dan bahkan Yawi benar-benar free hit untuk membuat Haji Oke, coba monyok lihat. di depan sana. Terus Sunfordnya mau mutar ke Digocek arah mana lagi. lagi. Digocek terus bahkan Yipnya yang menghilang. Dan Sunford masih bisa selamat. Masih bisa pulang. Ditembak oleh Downing Light. Untungnya masih ada time journey. Global present from Sanji. Yawi. Tiba-tiba membuat seorang Ohed sekeratul maut. Yawi berhasil melakukan sedikit cancellation yang tandanya akan ada plating gold yang akan didapatkan oleh seorang Bapak BNI kita yang terhormat. Wah, ini berlipat ganda sih keuntungannya. Tapi Alhead dia masih belum mau pulang. Dia nggak Oke. pulang. Dia nggak pulang. Recall lagi. Dan dia akhirnya Baru recall. bisa recall ketika platingan di area Wow. tersisa seperempat. Wah, ini bakal benar-benar jadi kerugian awal bagi Blacklist Internasional. Mereka kehilangan Wise, mereka kehilangan satu sosok mid laner yang penting Haji. Dan untuk Sanji dia mendapatkan 2 poin kill di awal. Yang tadi praduga kita bahwa Yves ini bisa melakukan takedown solo kill terhadap Xavier ternyata dipatahkan di early game dengan Sunford yang ternyata memporak-porandakan area jungle dari Blacklist International. Sumpah Sunford sendirian di area tersebut. Untungnya bagaimana komunikasi dia dengan Sanji itu bagus banget loh. Sanji menjadi eksekutornya, namun yang di depan ya ini Sunfordnya loh.
Bagus banget permainan dari tadi. Oke, KLTC is coming up. Informasi telah diberikan. Oh my Venus, sang burung kecil. Wait. Bakal coba ditangkap, tapi KLTC termakan oleh seorang Wise. Mencoba diselamatkan dengan spray yang diberikan, tapi damage-nya tidak terlalu cukup. Langsung ada getokan maut. Dan bahkan global process from Sanji. Lagi-lagi tapi Sanford is coming. Terasa mundur ke arah belakang. Tidak mau untuk memberikan sedikit 1 poin kill terhadap seorang Blacklist. Dia hanya melakukan 1 buah baiting. Kenapa baiting? Biar KLTC-nya free untuk mendapatkan turtle. Enggak Wah, masalahnya itu di sini dia. Sanford jadi musafir Pak, jauh banget loh dari bawah. Bisa-bisanya sekarang dia ikut team fight di area atas dan sekarang turtle-nya udah mereka setup lagi. Oke. Bakal jadi free turtle dan ditambah dengan Haji yang ternyata terjebak di tengah-tengah Oh. teamfight dan Oheb yang di take down solo kill dari Yawi. Solo kill from Yawi, tapi ini masalah yang sangat besar untuk Blacklist International di arah top lane. Oh my Venom! Ditembak! Lagi-lagi global presence Sanji. Dia bermain seorang Xavier dengan penggaris. Wah, jujur ya. Tadinya aku mengira ini Digi bakal menjadi ancaman bagi Eko. Karena kita tahu Digi damage powerful banget poking damage di awal game. Meta apa? Wah, itu berbahaya pokoknya lah. Meta yang benar-benar tidak bisa dihalau karena ini mau bagaimanapun Magic kuat banget. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana skenario dari Eko, karena tidak ada healer dari Blacklist, gak ada Estes, gak ada yang bisa menambah darah, dipok sama Sanji dari jauh, ditembak dengan Downing Light, siapa yang bisa merecover darahnya? Tidak ada dari Blacklist International. Profesor KB, mohon maaf nih sebelumnya Profesor. Apa itu? Ini ada sedikit perbandingan dari teori Profesor. Oke. Xavier hero late game. Yap. Apa-apaan punya item sebanyak ini di early? 3.500 gold apalagi Bener dengan nggak? 2 poin kill. Itu di balik teori lo kan, berbanding Ya, terbalik. berbanding terbalik. Makanya tadi aku bilang, Haji yang awalnya aku kira bisa mensolo kill ke arah Sanji, sekarang dibalikin skenarionya. Ayo lo, mau gimana? Mau build up ke arah late game? Harus main teritorial, harus main berlima. Kalau main berlima, ini Wah. bisa poke damage dari manapun. Oke, bahkan. ketangkap langsung di instant pick off, tapi nampaknya masih belum cukup dari BNK. Masih terlalu dekat pergerakan dari KLTC, Wah, masih wah, mau Sanji, lebih. Terperangkap dan sounding like berhasil ditembak begitu saja. Mencoba sedikit memberikan damage dan bahkan KLTC masih mau lebih. Di sisi sebaliknya Sanji lah yang menjadi eksekutor 3 poin kill dari top lane. Edward mencoba untuk bertahan. Alex coba blow untuk pulang ke rumah dan flicker from BNK. Masih berhasil diseduh oleh seorang Edward dengan ada 1 buah Electro dan juga an Ivor. hampir Iya, tuh. weh, hampir aja walaupun tadi udah mengorbankan 1 flicker. Nanti Benny ini masih gagal, namun sekarang di bagian bawah coba lihat. Ohebnya Beatrix yang berjuang. Akankah dia berhasil pergi walaupun udah ada Digi di situ untuk bisa memberikan backup. Yawi! Masih dikejar sedikit lagi. Dan Yawi datang mencoba untuk bisa mendapatkan, tapi Oheb berhasil membalikkan keadaan dan Yawinya menghilang. Sanford berusaha untuk kabur. Aku ingin pergi, aku ingin pulang, tapi ditelan. Dimakan, hilang hampir saja dia selamat, tapi double kill. Tapi lihat distraction yang dilakukan oleh para pemain dari Eko. Membuat tim dari Blacklist International kehilangan lagi turtle yang dia miliki. Dan langsung para pemain dari tim Eko mencoba untuk mendapatkan objektif semaksimal mungkin yang bisa miliki. Dengan adanya perfect turtle di bawah menit ke-8. Dan oh my Venus hampir saja bisa ditumbangkan. Langsung Downing Light Ezreal mencoba ditutup begitu saja. Shutdown kali ini belum didapatkan terhadap seorang Sanji. Sedangkan Yawi masih mau lebih dan ternyata ini Yawi! selendang dari seorang Yawi menutup pergerakan atas seorang Edward. Digebuk punggungnya tadi, benar-benar dihilangkan kesempatan untuk pulang. Coba lihat Yawi ingin mengganggu lagi siapapun yang ingin recall. Gue begal dulu. Jujur, ini kalau teamfight terus-terusan yang rugi Blacklist. Yes. Lihat dari levelnya KLTC. KLTC zone out semua buff yang dimiliki oleh satu sosok jungler Wise. Dan melihat turtle yang benar-benar diamankan 3 kali perfect turtle. Ditambah dengan banyaknya poin kill yang diamankan. Objektif juga yang sangat terancam sekali di area mid lane. Membuat Eko makin lebih berjaya seperti di area early game. Dan buat sekarang sudah selesai untuk itemnya. Enchanted Talisman bakal menuju ke arah Latin Ranchen. Ditambah Sunforce udah selesai dengan Antena Shield. Jadi untuk sekarang Haji, oh my Venus tidak akan maksimal damage-nya. Profesor KB, Yawi ini di pandangan Blacklist ini seperti sawi di mie goreng. Weh, Keberadaannya mengganggu dan merubah cita rasa. Bener, ini benar-benar mengganggu sekali dan merubah cita rasa permainan Blacklist yang bermain front to back, team fight. Lihat, mereka jadi pecah belah, Iya. mereka bisa di split push, mereka bisa di pick over.
benar-benar seperti sawi di dalam mie goreng. Ya. Yawi untuk Blacklist International. Mau bagaimanapun dengan last pick dari Xavier itu jawaban banget. Dan buat sekarang Sanford flicker lagi dan lagi. Selalu menghindari satu dan atas welcome to my channel. Dan untuk sekarang Blacklist kehilangan central mid turret. Ini yang bahaya, ini yang bahaya. Kenapa aku bilang bahaya? Ini adalah pembuka untuk gerbang neraka Purple dan Orange buff. Satu. Kedua, ketika dominasi dilakukan Echo, mereka kehilangan Purple buff untuk Wise. Tidak punya sustainability untuk farming di dalam jungle-jungle yang dia miliki. Dan mungkin ini akan menjadi berbahaya ketika Edward tertinggal jauh dari segi levelnya. Item dari goldnya. Dengan 4000 gold. Edward tidak bisa menahan damage yang diberikan dari seorang Yawi dengan mungkin stack yang dimiliki sekarang udah banyak Profesor. Iya, Asisnya berapa? Dan ini kalau kita melihat dari assist mungkin 4, tapi kalau misalkan buat sekarang lihat Lunox dan juga satu meltdown banget ya. Itu cepet banget. Bayangkan 5% dari darah Lord dijadikan damage. Makanya jangan heran kalau misalkan ini meltdown untuk Lordnya terlalu cepat. Edward hanya menjalankan macro play-nya saja. Karena kalau ketemu sama Sanford mau nggak mau dia harus mundur secepat mungkin. Dan Alex Tovano blow-nya juga masih belum berasa. Ketika mau di defense di arah top lane, lihat langsung ada Yawi memunculkan lagi parasnya yang seram dan membuat Blacklist International ini terkejut, terheran-heran dan deg-deg. Apakah ini pertanda cinta atau ternyata aku kurang tidur? Kan deg-degan. Benar. Downing light-nya. Oke, ini dia teman-teman, Lordnya mungkin masih cukup lembut. Tapi setidaknya ini akan menjadi dari dobrak tambahan. Sanji akankah berhasil selamat dari tersebut dan masih bisa. Mereka masih set up Yawi-nya. Purple buff dihilangkan lagi di area tengah. Inner turret-nya Konsil langsung dikeluarkan. Coba lihat ada apa itu barusan. What? Dua Darkening membuat Oh My Venus seperempat darah dan langsung menggunakan flickernya, Profesor. Itu lightning truncheon-nya, damage keduanya. Makanya mungkin kaget ketika Oh My Venus ternyata langsung merespon dengan flicker. Kalau nggak flicker, sudah bisa dipastikan bahwa akan berubah menjadi telur atau setidaknya membuka ultimate untuk Oh My Venus. Buat sekarang kita melihat item Divine Glaive sudah ada di tangan dari Diki. Tapi ini tidak menjadi jawaban karena mau bagaimanapun Yawi dia punya heal up di rumput. Dia punya satu item Radiant Armor itu udah jawaban banget untuk magical damage. Oh my god, Hepa akan harus menggunakan satu buah flickernya ke arah belakang. KTZ menangkap seorang One dan bahkan seperti instant pick monster PDKT. Di depan sana Sanford memberikan sedikit distraction. Satu poin kill berhasil diamankan dan KTZ tidak mau tinggal diam. Diketok hajinya, hilang instant pick off dan bakal terkecoh oleh seorang Sanford dan isi bencana untuk Blacklist International. Dan Oheb hampir aja dihilangkan tepat di depan area defensifnya sendiri. Tapi pemain Echo ingin mendapatkan satu bestar di area mid tapi masih gagal. Wave minion habis. Hanya saja mereka sudah menguasai 90% dari map yang ada untuk kali ini. Tukang somai kejabur God. Oh my god. Ini Ini dia. benar-benar dominasi yang tidak ada hentinya dan Sanji bakal dikejar namun tidak ada target dari Alecto Final Blow sehingga tidak ada dash yang berkali-kali lipat digunakan oleh Edward. Dan kalau misalkan kita buat sekarang keuntungan 5.000 Divine Glaive bahkan di tangan Sanji. Ranger Mas, sesakit apa ini kira-kira? Kalau menurut aku ya, kita bakal melihat skenario untuk Athena Shield. Tapi masalahnya Athena Shield aja Edward doang yang punya. Downing light-nya Sanji ini, rasa sakitnya ketika kamu udah mulai mencoba membuka hati, percaya sama orang, tapi orang yang kamu percaya itu menyakiti kamu seperti yang sebelumnya. Dan kamu akan trauma sampai ke depannya untuk tidak jatuh cinta lagi. Waduh, capek ya. Masalahnya kita juga nih Pak ya, kita nih ya, kadang kita udah ngelakuin sebuah hal tuh kita tahu resikonya apa. Contoh, di saat kita kangen, di saat kita rindu, kita lihat foto-foto yang lama, kita lihat chat-chat yang lama. Berusaha untuk bisa menghibur diri sendiri dan juga melepas rindu. Tapi ujung-ujungnya apa? Malah makin rindu. Waduh, emang dalam ya kalau bahasan seperti ini. Karena jujur, mau bagaimanapun usaha, yang penting jangan lupa untuk dibarengi dengan berdoa. Hai Edward, where are you going? Lihat 3 jepitan secara berbeda. 3 lapis dari tim Echo. Ya, itu yang sempat kita bahas bagaimana cara untuk memotong pergerakan escape way dari satu sosok hero sampai nanti dia keluar dari battlefield atau satu buah skill yang begitu mahal karena barusan ada Downing Light yang begitu pedih seperti quotes Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Saya bagian motivasinya biar kalian gak sedih-sedih banget. Oke, dan ini bakal coba di all in dan makan dan Wise.
hampir saja di take down. Masih coba dipaksakan. Tidak ada time journey untuk team fight. Base menuju ke arah depan. Para pemain dari tim Eko Lat, Eko Pro bakal coba untuk masuk ke base dari tim Blacklist International. Tapi bukan hanya itu aja. Mereka mencoba untuk sedikit menunggu Super Minion bergerak di arah bottom lane. Karena Sunford lagi-lagi akan menjadi sedikit muka yang bisa memporak-porandakan para pemain dari tim Blacklist International. Masih ada kesempatan seperti untuk Blacklist, tapi setidaknya untuk kali ini mereka Benny. dari Eko akan berusaha untuk sekali lagi. Oke. Kita lihat seperti apa nanti setup yang akan diciptakan oleh Eko ataupun pertahanan yang diciptakan oleh Blacklist. Oke, mundur ke arah belakang, memaksa Yawi dengan immortality-nya pecah. Edward menuju ke arah seorang Sanji, mundur ke arah belakang, jangan sampai terbenting. Ini berbahaya. Blacklist International, mereka bisa termakan dengan adanya 8.000 gold difference nih 40. Oke, di area purple buff ada fight yang terjadi. Missile expert ditembak Nibiru nggak kena, tapi Downing Light-nya kena 3 orang dan impact-nya. Coba lihat. Wow. Wah, itu benar-benar menyakitkan sekali tentunya, apalagi dengan efek dari Lightning Truncheon dan juga Divine Glaive yang tadi sempat kita bahas. Ini Oheb mau gak mau minimal bikin satu aja sih Silent Drop biar dia nggak bisa langsung di-instan oleh damage dari Sanji. Yang aku takutkan, ini last itemnya adalah Holy Crystal. Karena kalau Holy Crystal sudah bisa dipastikan, full stack Sanji bisa saja one shot terhadap Oheb. Padahal di sini yang one shot kan kalau misalkan tagline dari Filipina Omega harusnya, Ya. bukan Eko. Bukan, dan bahkan dari seorang Sanji udah punya satu buah defensive item. Escape. Winter Truncheon. Ini lihat, sedikit demi sedikit Sanji membuka. Sanji menjadi salah satu center untuk tim Eko. Ketika Orcas yang mencoba untuk menyelam di center. Ini rumput mana yang aman untuk kalian selami? Betul sekali, dan untuk sekarang melihat Yawi selalu memakan semua dealing damage daripada Oh My Venus. Jadi tidak akan ada damage yang cukup dan Haji harus lebih berhati-hati. Langsung hilang 50% darah yang tersisa dari tubuh Yves-nya. Ini benar-benar Sanji adalah orang yang disukai oleh para wanita ketika akhir bulan. Apa itu? Dengan diskon 50% ya. Ya kan? Lihat, darah Haji langsung hilang 50% kan? Hilang, Pak. Hilang. Iya. Kalau diskon Bukan berarti bonus. Tapi harganya dulu, juga hilang. Oh, 75 bahkan. Bentar, Yawinya ditelan, Yawinya. Akankah sama dan Yawi pasti selamat. Tapi Edward menuju ke arah seorang Sanji. Sanji still survive di belakang sana. Skating yang dilakukan oleh para pemain dari tim Eko. Yawi bahkan membuat semua sword skill yang dimiliki dari tim Blacklist International hilang begitu saja. Edward terperangkap. Anai for Anai. Retribution bakal coba dikejar. Edward gak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan ditunggangi Wise-nya. Terperangkap di depan sana. Oh, tertinggal. Oh my God. Ini bencana untuk Blacklist International. Oke, itu dia mau pergi kemana? Hajinya masih selamat. Alarm bom diciptakan, tapi mereka melupakan lore. Coba lihat Wise-nya. Wise-nya ada di atas modal menghilang bola. Oh my God. Ini bencana. Tersisa 3 player. Blacklist International. Mereka sedang menunggu minion yang bergerak. Tapi Sanji di depan sana membuat para pemain dari tim Blacklist International kehilangan best turret-nya. Winter Truncheon bertemu dengan Immortality. Dan bahkan Edward berperangkap. Satu-satunya high ground defensif. Dan hilang begitu saja. Immortality bersama dengan damage yang diberikan. Edward harus hilang di telan bumi. Gak bisa bertahan. DCC juara baru untuk M-Series. Eko menumpangkan sang juara bertahan Blacklist International. The new champion of M-Series. The new world champion. Eko loud, Eko proud. Oke. Di saat keadaan memaksa untuk berhenti, tapi Blacklist ingin berjuang sekali lagi. Namun itu semua gak bisa. Gak diberi kesempatan sama sekali. Promotor KB. 4-0 sesuai dengan apa praduga kita di awal, bahwa ketika ada satu tim dari lower bracket mengamankan 3 poin terlebih dahulu, game keempatnya bisa dibilang akan sangat amat cepat. Sunford 16 tahun, Sanji 17 tahun, dan siapa yang menduga bahwa anak muda ini di bawah umur 20 tahun menjadi juara dunia? Dan bahkan the new record for KTZ. The one and only orang yang berhasil mendapatkan juara M-Series 2 kali berturut-turut dengan 2 tim yang berbeda. Dan